apakah korban arisan itu yang menggunakan uang tidak terjadi, apakah bisa menjadi hukum hutang piutang? Pertanyaannya seperti itu. Nah terus karena nilai uang tiap tahun bisa berubah. Betul nggih? Terus akhirnya dari situ jadi bahan diskusi lah antar pengurus MBC agar ini juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, terus kemudian pertanyaan dari teman-teman MBC itu kaitannya dengan hukum arisan. Nah, hukum arisan ini ditemukan ada dua hukum, yaitu bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya itu bisa jadi hukumnya riba kordi. Nah, riba kordi. Apabila hukumnya itu riba kordi, hutang piutang, itu bagaimana solusinya? Terjadinya riba kordi itu karena awal perjanjiannya itu adalah diukur dengan uang. Jadi misalkan arisan ini ukurannya nanti adalah uang, masing-masing orang bayar sekian. Nah, tahun pertama itu misalkan harga sapinya 17 juta. Berarti per orang itu per bulan misalkan membayar 100.000 kali 14 orang, berarti dalam waktu 2 tahun berarti kan 16.800.000. Ternyata harga sapi yang dibeli itu 17 juta, berarti kurang 200.000. Nah, 200.000 ini dikopiok 7 orang yang pertama mendapatkan jatah korban. Nah, yang pertama kan, nah 7 orang ini misalkan nambah 50.000 untuk menggenepi yang 200, terus sisanya untuk untuk ukur rampen. Nah, terus tahun berikutnya itu membeli sapi yang harganya misalkan 18 juta. Nah, sapi ini kok oleh gede, oleh duitnya bayarnya padahal bodor. Nah, ini gimana? Ini apakah yang mendapatkan sapi besar ini tidak punya hutang kepada yang awal dulu? Makanya dari sini MBC kemarin memutuskan, makanya niatnya jangan arisan korban itu karena proses pembayarannya, jadi biar tidak ada proses hutang-hutang, biar tidak ada hukum ribanya. Nah, makanya diniati itu sebagai dalam rangka gotong royong untuk mendapatkan hewan kurban. Musyarakah. Ya. Intinya hanya seperti itu. Misalkan bayarnya bulanan, ya tetap seperti itu. Nanti yang betok itu yang nanggung nambahi, kurang. Atau hanya 7 orang, yang 7 orang menjadi satu kelompok. Nah, ini umpama 7 orang menjadi kelompok untuk mengadakan sapi harus berdasarkan nilai harga itu. Nah, atau misalkan 2 orang dalam rangka membeli kambing yang pertama itu misalkan harganya 3 juta, berarti masing-masing urunan 1.500.000. Nah, ternyata begitu tahun berikutnya, kalau kambing kan 1 orang, tahun berikutnya itu urunan sama 1.300.000. Ternyata harga belinya kambing itu 3.200.000, padahal besarnya kambing sama. Nah,
Berarti yang urunan yang kedua ini ya sama-sama menambahkan. Yang penting kan sama-sama saling ikhlas menerima. Yang menambahkan tadinya 1.500.000 menjadi 1.600.000. Jadi yang jadi ukuran adalah besarnya ukurannya. Yang paling penting kan nawaitunya itu lilo podo lilone syaratannya, bukan karena uangnya. Itu bisa menjadi hukum ribanya ini. Akhalallahul bai'a wa harrama riba. Ini dalam rangka menghindari itu. Itu terjadi tengini kelompok kula Pak Bu. Karena berlangsungnya itu lama. Itu waktu di urunan sing entuk betok pertama niku sik di mergo zaman riyen iku ya sik atau aji duit. Kalau duit kan duit itu kan nilainya akan menurun sehingga dengan uang yang sama itu wedhus sing kari cilik. Nah niku akhirnya nggih dadi pengiren ngoten. Tapi akhirnya kalau tekankan untuk niku musyawarah niku wow sing penting kerukunan. Jadi niatnya namun ngumpulin duit kok ya tambahno dhewe. Ya, sehingga tidak menimbulkan. Kemarin dalam diskusi pengurus RBC ya cuman itu.